warning buat Saripah, dan ini tidak main-main. Kenapa saya ngomong begitu? Iya, karena lawyernya Asep Ali sudah memberikan pernyataan dalam podcastnya Uya Kuya. Coba kita dengar dulu ya, ini bagaimana. Yang pasti begini ya, Mas Uya, kita mau stop pemberitaan-pemberitaan ataupun fitnah-fitnah kepada Ali. Ali ini kan datang atas etikat baik ya ke Indonesia, dan atas undangan dan atas kesepakatan. Tadi disampaikan juga bahwa selama beberapa tahun itu bahkan katanya kedekatannya like same husband and wife gitu kan. Nah itu yang membuat Ali ini datang. Kalaupun memang ditolak, ya tolaklah dengan cara yang beradab gitu ya. Tapi yang sudah terjadi. Tapi maksudnya gini, kita jangan melebar kemana-mana. Jangan justru mencari-cari aib ataupun mengada-ngadakan aib yang tidak ada hanya untuk membenarkan masing-masing. Bukan. Ya. Nah, ini semakin menarik bro. Jadi ini dijelaskan oleh Martin ya, datang ke Indonesia dengan baik-baik ya. Kenapa sampai datang ke Indonesia? Alasannya nanti coba dilihat aja di podcastnya Uya Kuya. Yang jelas dalam 1,5 tahun itu sudah ada kedekatan ya, seperti yang saya kemarin bahas di video saya sebelumnya ya. Ngapain aja 1,5 tahun itu kan, begitu aja kan, beberapa dekat dalam 1,5 tahun, walaupun jarak jauh, walaupun hanya chatting, walaupun hanya video call, tapi ketika sudah ada komunikasi pasti akan dekat dan dekat. Itulah ya, video call, tahu mukanya walau dalam HP begitu kan. Dan saya juga pernah seperti itu ya, walaupun ya mungkin ya sama lah dengan Ali ya, tapi tidak separah Ali ya. Saya mungkin di rumah saja video callan itu dulu masih, ini jujurin ya. Tapi tragisnya Ali ini sudah jauh-jauh dari India ke Indonesia mengalami apa ya, hal yang begitu pahit, sangat tragis banget gitu kan ya. Ya kita lanjut dulu ya. Karena poinnya memang datang ke Indonesia, Ali memang diundang kan gitu kan. Nah, jadi ini apa saja sih nanti yang diutarakan, pasalnya apa saja, yuk kita lihat aja ya. Pertama membenarkan, yang kedua menangkal reaksi buruk daripada netizen. Jangan. Saya sudah pernah beberapa kali berhadapan dengan orang-orang yang menggunakan dengan cara seperti itu. Itu tidak akan efektif, kawan. Itu justru akan membuat orang akan tambah antipati dan tambah kesel sama kalian. Seperti kasus Sambo ya? Betul. Ya. Itu udah sering saya nasihati rekan-rekan saya di belakang. Jangan kau pakai cara begini. Kau akan makin terbenam. Setuju ya. Karena sudah apa ya, banyak terjadi hal seperti itu, menutupi diri sendiri dengan alasan-alasan yang kadang-kadang menjelekan, walaupun ya saya sudah jelek gitu. Gak usah saya kan, ini bukan itu ya. Dengan beralibi macam-macam, mencari apa celah-celah kesalahan, mungkin itu dibuat-buat, mungkin itu apa ya, bohong dan sebagainya, itu malah nggak simpati ya kita semua ya. Mungkin teman-teman netizen juga seperti itu kan, atau mungkin bagaimana teman-teman? Apakah setuju dengan ini pernyataannya Martin ya? Tapi kita lihat dulu aja ya selanjutnya ya. Benar kan? Terbenam. Ya terbenam, semuanya terbenam. Makanya janganlah gunakan cara-cara yang fitnah ataupun ini ya, diduga mencemarkan nama baik dari Ali. Ini orang udah jadi korban, kasihan. Kita harus jaga dia punya perasaan juga, walaupun memang dia bukan warga negara Indonesia. Ya. Jaga perasaan ya. Iya. Mungkin teman-teman setuju ya, jaga perasaan ya. Ya bayangkan kalau kita semua jadi Asep Ali deh, datang dari Indonesia misalnya ke India, dibalik datang, kita berhubungan dengan orang India, chatting, video call 1,5 tahun, dan kita sudah dijanjikan untuk menikah, dan kita sudah diundang ke India untuk bertemu dan menikah. Ketika sampai di India tidak diterima, bahkan tidak digubris dan sebagainya, butuh biaya berapa datang ke sana. Kebalikannya seperti itu, betapa sakit hatinya gitu kan ya. Hancur banget pokoknya, hancur ya, kita lanjut dulu. Oleh karena itu kami menghimbau, tadi sudah kita kirim ya surat somasinya ya. Di Senin kita tanggal 12 kita sudah layangkan somasi dan sudah kita kirimkan ke Kecamatan Wajo,
Dan Nah, ini adalah mungkin jalan terakhir ini ya, jalan terakhir karena dari beberapa waktu ya 1 bulan terkesan bahwa Sarifah ini ya ngeles begitu kan, selalu menghindar, tidak mau bertemu, bertemu pun maunya privasi gitu kan ya. Padahal ini sudah menjadi kasus ini sudah menjadi konsumsi publik ya. Ya ketika sudah menjadi konsumsi publik ya semua orang berhak untuk tentu berpendapat, tentu melihat, tentu apa ya mereaksi dan sebagainya, berasumsi bersosialisasi yang penting tidak membuli, menghina dan sebagainya kan seperti itu kan ya. Iya. Dan saya kira teman-teman setuju ya ketika sudah apa ya mau bertemu ya di publik begitu kan misalnya di podcastnya Uya Kuya. Jadi kita melihat semuanya. Jadi karena begini bro, kita semua apa pasti kepo ya. Kalian semua pasti kepo, pengen tahu ya. Dan walaupun ya saya juga kan seperti itu ya, kepo banget saya gitu kan. Karena asik banget, menarik banget dan juga seru banget kasus ini layaknya drama berseri ya. Saya bayangkan kalau kasus ini dijadikan film begitu bagus banget ya. Mungkin ada produser yang melirik apa ya cerita seperti ini ya. Wah keren banget ini. Kayak sinetron tersanjung berseri ya. Ya moga-moga ini yang terakhir bro ya di podcastnya Uya Kuya. Karena di podcastnya Uya Kuya ini dibedah semuanya. Jadi keluar semuanya ya dan hampir saya melihat tadi hampir 7 jam 7 jam lagi 1 jam lebih maksudnya kita lihat dulu ya keren kita mengundang ini ya, kita punya somasi dan pemberitahuan kepada saudari Syarifah dan bila perlu dengan saudara laki-lakinya, karena yang mengundang klien kami ke Indonesia adalah saudara laki-lakinya. oh ternyata yang mengundang Asep Ali ini bukan Sarifah saja saudara laki-lakinya mungkin ya harus ada pertanggungjawaban tanggung jawab masalah itu juga ya mungkin atau bagaimana menurut teman-teman semua jadi menarik sekali ini juga walaupun membingungkan juga ya saya juga mumet kadang-kadang mumet. Kami undang di kantor kami ada di Jalan Dewi Sartika nomor 292 hari Jumat ya, jam 9 pagi. Apabila tidak datang, Kami akan layangkan 2 kali somasi. Apabila Anda mengindahkan somasi kami ini, kami akan menempuh langkah secara hukum. oke, atas apa? Nah 2 kali dikirim ya hari Jumat harus datang 2 kali dikirim kalau tidak datang kedua kali ketiga kalinya maka ya ditempuh secara hukum tentu Anda bisa menilai sendiri ya tentang apa ini pasal-pasalnya Anda sudah tahu semuanya karena sebelumnya Anda sudah melihat di channel-channel lain di podcast ya kira-kira apa saja mungkin ya penipuan, pencemaran nama baik, terus ya banyak banget ya. Saya kira seperti itu karena Anda melihat sendiri ketika di podcast Sarifah ini diundang kemana saja itu di stasiun TV, di podcast pasti ada indikasi untuk menjelekkan Asep Ali tanpa bukti ya. Harus dibuktikan karena ya. Kalau mungkin dibuktikan ini jelek lah, ini kayak saya begini jelek, ini ada buktinya kalau saya ini jelek kan gitu kan. Nah, ini kan tidak kena undang-undang. Ya, jadi hostnya jelek banget gitu. Orang-orang melihat saya, oh iya jelek. Ini buktinya seperti itu kan ya. Kalau Sarifah tidak hanya apa ya? Ya begitu mencari alasan. Mungkin mencari alasan atau bagaimana saya kurang tahu juga ya. Karena buktinya ketika dia mengutarakan pendapat, dia mengutarakan sesuatu tanpa bukti dan saya tidak pernah satupun melihat bukti Sarifah. Ini buktinya belum pernah ya. Saya melihat seperti atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya ya. Ya harapannya ya Sarifah datang aja karena sudah disomasi karena ketika Sarifah ini tidak datang nanti akan ya apa ya sekarang karuan gitu kan ya membahayakan diri Sarifah sendiri ya karena ini sudah masuk ke ranah hukum
Jadi kalau ketika sudah masuk ke ranah hukum jadi tidak bisa lagi. Jadi ini adalah kesempatan dua kali itu menurut saya, Pak. Apapun yang terjadi itu saja yang diminta oleh lawyernya Asep Ali ini semakin menarik, Bro. Semakin gimana ya? Semakin ya menarik dan seru ya. Iya, saya ngomong seperti drama Perseri tapi bukan Mak Lampir, bukan ya. Yang cinta-cinta kayak Ikatan Cinta gitu, katanya pas ya kayaknya. Oke, mungkin begitu saja Bro video ini ya. Ini yang keren banget ya, karena ini sudah nggak main-main lagi. Ini ranahnya ke ranah hukum, jadi tolong Lestari Pak jangan main-main kalau hal ini ya. Ketika sudah masuk ke ranah hukum, nah itu sudah, wah, ya gimana gitu kan ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini dan saya ucapkan salam sehat untuk kalian semua.